Berarti apa yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat cocok gitu loh. Kalau dikaitkan dengan raport mutu. Nah, sekarang kalau Pak Rahmat ngambil itu dari mana? Ya, jadi raport mutunya itu kalau di standar kelulusan kita nilainya udah 7 Pak. Jadi nggak ada yang jelek. Jadi saya nggak ambil dari SKL. Nah, saya diambil dari standar proses. Ada yang belum capai 5. Gitu. Ya, nah, sekarang jadi, ya dari penilaian juga ada yang lemah Pak. Nah, tapi gini, ya itu tadi saran saya, coba di-short dulu. Jadi kita tidak milih kacang gitu loh. Ya, ada dasarnya. Ya. Nah, dari 10 yang terjelek ini, kita mengambil ini. Gitu. Atau misalnya gini, kita ngambil itu karena kebetulan ada alasannya. Alasannya kenapa sekarang itu? Nah, selain alasan proses SNP, raport mutu, saya dari itu Bu, Pak. Kemarin kan begitu raker awal, saya tanya teman-teman kemampuan Google-nya itu. Nah, diantaranya lemahnya di Google Sheet. Kalau Google Form pada ngerti Pak, Google Drive udah pinter gitu. Datanya apa Pak Rahmat? Nanya-nanya itu. Kita bicaranya sekarang kan harus berdasarkan mutu, data gitu loh. Ya. Pak Rahmat harus bikin kuesioner yang menunjukkan bahwa di situ, yang menunjukkan bahwa mereka itu sulit. Gitu. Jadi bisa pertama atas dasar raport mutu diperkuat dengan adanya kuesioner ya Pak. Kuesioner dan kita ini kondisi sedang pandemi di mana daring itu menjadi salah satu kebutuhan utama. Jadi alasannya jelas gitu loh. Ya. Siap Pak, siap. Nanti alasannya saya perkuat masukan dari Bapak. Iya. Karena ya ini sih sharing ya. Kalau memang ternyata nggak benar juga jangan diikutin walaupun yang ngomong pengawal. Kasih. Jadi diperkuat saya Pak jadinya. Iya. Kalau Pak Acep apa rencananya? Ya, dari tadi yang sudah dijelaskan Bapak, memang kita menganalisis dari raport mutu yang paling rendah itu ada di masalah lingkup ruang belajar, materi belajar. Nah, sehingga materi standar proses. Di kelemahannya di situ. Jadi dalam perangkat pembelajaran lingkup materinya yang lemah. Sehingga kita mengkaitkan itu dengan pembuatan e-modul, Pak. E-modul yang untuk meningkatkan materi pembelajarannya biar diserap oleh siswa gitu. Jadi ada dikaitkan dengan situasi pandemi yang daring ini, sehingga e-modul itu merupakan salah satu bagian sumber yang materi belajar yang bisa dipelajari oleh anak dengan mengarah kepada tingkat kemudahan dalam pemahaman KD indikatornya itu, Pak. Ya, yang penting gini sekarang, bahwa apa yang diingin Pak Acep itu
Tapi kan udah belum di-shot kan itu. Nilai yang tertinggi sampai ke terendah itu belum di-shot. Masuk nggak gitu. Kalau ternyata ada di posisi 15, ya ambilnya 20 lah. Lalu dari 20 kita ambil yang nomor 15, kebetulan itu kan bisa. Jadi ada alasannya gitu, jangan sampai kita, saya pengennya ini gitu loh. Jadi ada alasan reasoningnya yang jelas. Ya paling gitu, tinggal digali reasoningnya Pak Acep. Ya nggak apa-apa ke e-modul ya. E-modul atau gimana? E-modul ya. Jadi di samping untuk apa? Karena buku paket kan sekarang juga terlalu mahal. Satu sisi itu, kemudian di perpustakaan juga kurang. Nah itu salah satu kendala yang bisa diatasi dengan adanya e-modul. E-modul ini yang maaf nih, saya potong. Ya. Jangan kita mengerjakan yang pada akhirnya kita sulit sendiri loh. Ya. E-modul itu keterlibatan eksternal, pihak ketiga, guru-guru itu sangat luar biasa gitu. Ya. Nah, sekarang saya yang tahu di lapangan kan Pak Acep gitu. Iya Pak. Ini kira-kira didukung nggak oleh teman-teman? Jangan sampai nanti kita bikin ngambil ini, tapi support dari teman-teman membuat e-modul ini susah, satu, kedua lama gitu kan. Nah, kudu digubrak-gubrak. Nah, kita kan belum punya NUKS, jadi belum punya punya kewenangan gubrak guru gitu loh. Nah, itu perlu dipertimbangkan gitu ya. Itu bagus, tapi perlu dipertimbangkan faktor efektivitas dan juga realisasinya. Iya. Karena itu ada faktor lain dengan tadi Pak Rahmat itu bisa kerjain itu sendiri gitu loh. Ya artinya kan tinggal kemampuan Google Sheet-nya aja kan. Tapi kalau Pak Acep membuat e-modul itu harus melibatkan banyak guru. Nah itu perlu dipertimbangkan gitu loh. Tapi kalau siap ya enggak. Artinya kita ngasih saran jangan sampai nanti kita sudah ngambil itu mandek di tengah jalan. Oke, siap. Ya, betul. Ya, betul Pak. Kalau untuk e-modul susah. Ini karena waktu seperti saya juga Pak. Karena saya perilaku kemarin akhirnya ada siklus 2. Udah siklus 2 tuh udah mepet gitu. Jadi kita tambah stres Pak Acep. Yang sampai gitu. Iya. Kalau siklusnya sampai 10, gimana? Selesai Pak. Beres-beres. NUKS-nya kapan keluar? Pak Acep tadi narasumbernya dari temennya Pak Amin. Amin ya. Masalahnya bukan narasumber, sekarang e-modulnya harus wujud. Iya, harus wujud. E-modulnya mana? Kan pasti ditanyakan. Jadi kalau e-modulnya udah siap, tinggal cari narasi. Kayaknya udah jadi Pak. Itu ceritanya beda kalau kayak gitu. Tinggal copy paste, edit gitu kan. Iya, saya kira udah jadi dalam bentuk Word, tinggal diubah ke dalam e-modul gitu, Pak. Nah, itu mangga lah. Kalau memang itu ternyata sudah seperti itu, ya, Pak Acep. Mungkin ya artinya kemungkinan bisa terrealisasi. Bisa terjadi. Tapi apa pengalaman Bu Turheni jangan sampai terulang itu kan. Bukan terulang ya. Sebetulnya itu bukan berarti jelek, artinya gini, tambahan pekerjaan gitu loh. Iya. Itu aja sebetulnya. Karena dari itu Pak, dari hasil setelah pelaksanaan ajang penyebaran 5 instrumen itu, hasilnya tidak A gitu Pak. Karena mereka ada mintanya harus A nilainya gitu. Akhirnya karena kan di sana ada hasil dari siswa itu keberhasilannya dan studi well-being-nya rendah Pak, hanya 33,3%. Akhirnya ini melakukan siklus kedua gitu, yang udah mepet waktunya gitu. Akhirnya ya bikin lagi perencanaan lagi pakai metodenya apa. Akhirnya saya lakukan dengan metode pendekatan coaching gitu Pak. Iya. Pengalamannya. Jadi jangan sampai 2 kali lah. Satu siklus itu kan lumayan, mulai dari perencanaan sampai kepada analisis kan. Iya, betul. Itu Pak Acep, jadi perlu artinya ini kita sharing ya. Saya berterima kasih ada Bu Turheni yang punya pengalaman. Bu Turheni udah punya.
stres, Pak. Nah, ya itu jadi pertimbangan. Iya. Tapi ya monggo silakan, itu yang menentukan Pak Acep. Siap. Kecil itu mah gampang. Udah siap Pak Acep, Pak. Udah jadi, Pak. Udah jadi. Iya. Tapi kan bukan Pak Acepnya, Pak. Di sini ditekankan bukan Pak Acep. Tapi kan di sini Pak Acep itu sebagai karena kemarin saya salahnya Sebagai juga. kepala sekolah produknya. Iya. Bukan sebagai guru gitu. Jadi persepsi itu yang harus diinikan. Jadi nanti hasil dari teman-teman Pak Acep sendiri gitu. Pura-pura jadi kepala sekolah Pak Acep, pura-pura kepala sekolah. Ya. Oke, sementara itu coba Bu Usma, apa Bu Usma? Sama sih Pak, awalnya dasarnya dari analisis rapot mutu, dari yang merah, ada merah-merahnya gitu. Tapi untuk penetapan ke temanya itu masuknya dari subindikator ngambilnya. Ya. Saya akhirnya menarik sesuai dengan evaluasi diri dan rapot mutu itu mengangkat tema peningkatan kemampuan pedagogik guru dalam penyusunan perencanaan berbasis STEM, Pak. Sebenarnya tadinya awalnya lebih kepada pembelajaran kolaboratif berbasis proyek gitu ya, karena memang pelaksanaannya walaupun sudah sering tapi tetap untuk keterlaksanaan itu masih minim lah. Akhirnya ambilnya STEM karena supaya pesertanya tidak terlalu banyak karena mau luring gitu. Jadi nanti datang ke sekolah, makanya gurunya guru-guru MIPA gitu, khusus ke guru MIPA aja supaya spesifik. Gurunya mesti ditoel dulu. Nah, itu akseptabilitas di teman-teman juga memang sudah difikirkan, Bu Irna, Bu Etimari, itu kan agak begitu juga. Tapi adalah itu mudah-mudahan ini memang kemarin begitu ditanya waktu kita ini dengan penyaji dengan narasumber juga mudah-mudahan bisa, karena sampelnya 3 contoh gitu, 3 contoh yang memuat STEM di pelajaran kimia sama biologi saja kebetulan life science gitu, life science, tapi cuma 2 pelajaran itu aja, jadi nggak ngambil banyak-banyak. Intinya sih itulah, artinya kemungkinan terhadap realisasi, terus dasar pengambilan itunya pengambilan judul itu dasarnya apa, nah, itu harus jelas. Dan ini kebetulan ya karena saya sendiri waktu ikut diklat tentang raport mutu, yaitu caranya ya seperti itu. Di short ya Pak. Di short, terus ngambil sampai kepada, jadi gini, setelah di short itu dianalisis oleh kita sebabnya apa, sampai timbul rekomendasi. Nah, rekomendasi itu nanti adalah kegiatan gitu loh. Iya, betul. Nah, seperti jadi, itu alurnya. Alurnya seperti itu. Jadi untuk ujung-ujung datang gitu loh. Iya, betul. Nah, sampai timbul STEM itu kenapa gitu? Kenapa harus ngambil STEM? Jadi kayak Pak Acep kenapa harus modul gitu kan? Kalau Pak Rahmat ngambilnya dia ambil aman, dia ambil aman karena kompetensi dianya sendiri gitu kan? Ya itu mungkin saran dari saya begitu, step-stepnya itu. Jadi buat reasoningnya dari raport mutu, ya salah satu contohnya di short dari 10, masuk nggak itu yang itu ke 10 di subindikator ya, bukan di indikator ya? Iya. Kan nilainya kan ada di subindikator tuh. Betul. Kalau berarti yang Bu Uswa yang pedagogik, kalau Pak Acep di apa? Pembelajaran ya, proses. Pembelajaran. Iya. Nah, kalau Pak Rahmat berarti di teknik berarti ya? Iya. Nah, itu. Ya itulah, kalau saya sarankan listeningnya harus jelas. Nah, terus ditambahin dengan, tadi kalau Pak Rahmat dengan angket, kenapa sudah ngambil, kok kenapa itu gitu ya. Kalau Pak, ya sebetulnya kalau Pak Acep juga cari alasannya kenapa gitu loh, artinya kita ngambil modul. Jadi jangan oleh pikiran kita, harus berdasarkan data gitu loh.
Betul, Pak. Awalnya berbasis data lah. Berbasis data. Terus gitu. ya. Misalnya seperti itu. Oke. Berarti udah selesai. Siap, Pak. Cuman minta bantuan, Pak. Misalnya enggak, Pak Rahmat. Kita mengadakan Bapak pembukaan secara, nanti linknya dikasih, Bapak membuka gitu, bantuin buka gitu. Ya, kalau ada waktu. Gitu. Atau rekamannya Pak Cep ya, kita rekam Pak. Ya. Kalau ya direkam boleh. Ya, yang penting sekarang schedule-nya aja kayak apa. Ya, ntar saya buat panduannya Pak. Bu Uswa, saya dengan Pak Cep siap. Jadwal lah minimal. Saya Rabu mungkin Pak dengan Pak Lukman sudah koordinasi tadi. Iya benar. Sudah buat undangan, kemudian sudah bicara. Pak Lukman membantu di pengarahan pembukaan, pengarahan sedikit, begitu kemudian Bu Eko. Terus langsung ke kegiatan karena mulainya jam 1 Pak setelah pembelajaran selesai. Kayaknya sama saya dengan Bu Usma sampai gitu. 4:30. Hari Rabu juga Pak Rahmat. Enggak, mungkin Kamis Pak, mungkin Kamis. Iya, Kamis. Jam 1 mulainya. Pak Sep? Rencana sih Kamis Pak, juga sama. Kamis tapi jamnya berarti ya. Jangan jam 1-an Pak Sep, jam berapa tuh? Saya konfirmasi dengan Pak Kepala Sekolah karena kami juga mungkin ada kegiatan persiapan tatap muka mungkin dari pagi gitu. Nah, katanya dibentur-benturkan waktu begitu tuh. Ya. Di pengarahan aja dari kepala sekolah untuk persiapan tatap muka besok gitu. Iya, boleh kayak gitu. Mungkin secara teknis saran saya seperti itu. Ya, yang kedua berusaha sebaik mungkin aja lah. Jangan terlalu diam, tapi terlalu noroweco juga jangan. Ya, jadi bicara kita selalu atas dasar pendapat yang real gitu. Asal jangan yang penting rame gitu, jangan. Ya. Apalagi ngotot. Ngotot boleh berargumen, tapi ada reasoningnya yang jelas. Kadang-kadang itu dilihat itu yang kayak begitu. Jadi di dalam diskusi, Bu Turheni, ada diskusi nggak di situ nanti? Itu nanti Pak pada saat pembimbingan itu nanti melaporkan. Nah pada saat pelaporan Pak paling nanti ada pertanyaan dari teman-teman dan pertanyaan dari penguji gitu Pak. Di semua itu. Dan tadi yang Bapak katakan tadi harus di short itu ya Pak ya untuk di rapat mutu itu betul nanti kaitannya karena kalau RPK itu hanya menitik beratkan di 4 Pak, di 4 standar isi, standar kelulusan, standar proses dan standar penilaian. Nah, yang 4 standar lagi nanti untuk di kajian manajerial jadi yang 8 itu Pak. Nah, yang rendah-rendah itulah nanti yang tetap dari 8 SMP itu yang Bapak katakan yang rendahnya apa? Itu untuk mengisi nanti yang tadi akhirnya ke rekomendasi, tantangan, dan yang lainnya. Itu untuk ini kajian manajerial. Nanti untuk bagian keduanya. Itu Pak. Betul dari rapat itu Bapak short dulu itu. Hanya untuk RPK 4 poin itu aja yang dititik beratkannya Pak. Saya ada hasil analisis. Nanti saya share lah. Artinya gini sebagai bahan aja. Hasil analisis rapor mutu untuk SMA Kota Bekasi, artinya nanti dijadikan rujukan untuk mengolah, menganalisis kondisi sekolah. Sampai timbul ke rekomendasi itu. Sampai timbul kegiatannya apa? Nah itu loh maksudnya. Kayak ya, Pak, betul. Nanti Pak Rahmat jadinya ke workshop misalnya kan. Ya. IHT ya saya Pak. IHT, in-house training, Pak Acep apa IHT juga. Saya workshop. Workshop, nah, kayak begitu. Saya workshop. Udah. Nanti saya kirim deh, ada contohnya. Ya Pak, siap Pak. Ya, siap Pak. Untuk analisis raport mutu.
Kalau bisa ya pakai grafik lebih bagus. Ya nanti dilihatlah contohnya kayak apa. Oke. Butur kemarin presentasi gimana Butur? Presentasi ya di dipresentasikan pakai PPT. teman sekelas. Di teman-teman sekelas. Iya, pakai PPT Gantian. dari awal sampai akhir. Hanya 12 slide. Daring juga Bu ini? Daring? Iya, daring. Kemungkinan kita daring apa tatap muka Bu ini? Luring Kayaknya ada. kelihatannya. Kayaknya semuanya ini daring kayak Oh, daring. lain semua kayaknya begitu. Sepertinya. Itu waktu presentasi berapa menit Bu? 15 menit, presentasi 15 menit tanya jawab dari 3 peserta, 3 pertanyaan dari penguji. Jadi 6 satu pertanyaan. Kenapa? Pengujinya Hanya satu. satu orang. Oh, Satu orang. yang pengajar kita ya? Iya, pengajar kita. Oh, iya. Gitu. Tapi kalau kemarin saya tidak pengajar karena lagi diklat, jadinya oleh orang lain. Penguji. Gimana Pak Chef, Bu Usma? Ada lagi? Ya, alhamdulillah ada pencerahan lah cukup. Pak, ya itu tadi kita harus punya dasar Iya. berbasis data lah ya, menentukan dasar arah yang mau ininya berbasis Kenapa data. masalah ini kemudian gitu ada ya? reasonable lah ya gitu. Ada beralasan yang kuat berbasis data. Iya Pak. Iya betul Bu Usbah, yang dikatakan Pak Falta betul, karena itu nanti di laporan itu kan ada rasionalisasinya apa, lalu dasarnya apa, dasar hukumnya apa dan sebagainya, itu ada di latar belakangnya nanti rasionalisasi argumen kita kenapa RPK-nya memilih kegiatan itu ya. Iya betul, itu ada nanti di laporan juga ada. Iya. Baik paham. Nah. Ya Pak Acep, gimana? Udah beres? Cukup, ada pencerahan lah. Mungkin saya kaji lagi untuk sambil konsultasi sama dengan mentor nanti, insya Allah. Iya Pak. Oke, mangga Wilujeng, selamat berjuang. Iya. Ya, mohon doanya Bapak. Atur nuhun Pak. Untuk bisa mendapatkan NRKS. Amin. Harus diperjuangkan ya Pak. Iya, harus diperjuangkan. Betul. Siap. Ya, saya sampai saat ini kemurnian proses ini masih terjaga. Ya, insya Allah mudah-mudahan sampai tuntas nanti lah, tidak ada macam-macam gitu. Ya, selamat ya, dan terima kasih Bapak. Jangan lupa tetap banyak berdoa dan juga sekali berusaha. Ya, berdoa ya. Kalau memang ini jalan yang terbaik untuk kemaslahatan dunia kita, berilah kelancaran, kemudahan, ya, amin. Kalau seperti itu, ya. Kalau gitu mungkin, maka ya terima kasih Pak Rahmat, Pak Utur Hani, makasih. Iya Pak. Terima kasih Pak. Pak Rahmat. Atur nuhun Pak. Atur nuhun Bapak sehat-sehat ya. Amin ya, mohon doanya lah ya. Oke, ya. Oke, saya live ya. Silakan kalau mau jalan ngobrol lagi silakan. Iya, Oke ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.